Selamat pagi, senang sekali saya Rosmi Rahma kembali menjumpai Anda dalam program Redaksi 33. Kami akan menyajikan informasi penting untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Redaksi 33 edisi kali ini. Persoalan tanah longsor, banjir, kebutuhan ekonomi menjadi topik hangat yang disampaikan warga Balikpapan kepada Wakil Rakyat Sigit Wibowo dalam reses ketiga tahun 2020 ini. Wakil Ketua DPRD Kaltim dari Partai Amanat Nasional itu mengakui situasi masyarakat saat ini mengalami syok akibat adanya pandemi COVID-19. Berikut informasinya. Sigit Wibowo mengakui reses untuk menyerap aspirasi rakyat pada saat pandemi COVID-19 berbeda dengan situasi sebelumnya yang normal-normal saja. Saat ini, keluhan yang muncul di masyarakat terkait kebutuhan dasar, seperti masalah ekonomi, sehingga banyak warga punya harapan pemerintah masih memberikan bantuan langsung tunai. Terkait bantuan langsung tunai dari pemerintah provinsi, diakui Sigit Wibowo menjadi tanggung jawabnya, karena dia menjadi wakil rakyat dari daerah pemilihan Balikpapan. Sigit mengatakan sudah berkomunikasi dengan Pemprov dan BLT di Balikpapan sudah sampai kepada warga yang berhak. Juga mengkomunikasikan ini dengan pemerintah provinsi. Untuk Balikpapan alhamdulillah sudah tersalurkan. Nah kemudian terkait dengan UKM, memang ada usulan-usulan yang dimasukkan, tapi saya belum tahu lagi yang terkait dengan UKM ini apakah sudah terrealisasi atau belum. Tapi terkhusus kepada BLT pemerintah provinsi sudah tersalurkan di Balikpapan. Kemudian bantuan reses di tempat lainnya, Sigit Wibowo mengatakan dia menerima aspirasi soal kondisi infrastruktur jalan, pemukiman seperti ganggang yang tidak layak, drainase dan juga kantor di Muara Rapak yang kebanjiran jika hujan deras. Kemudian juga disampaikan warga masalah tanah longsor di Gunung Samarinda yang nampaknya membutuhkan anggaran cukup besar untuk menanganinya. Memang di daerah Muara Rapak, di Kelurahan Muara Rapak itu jalan dan drainasenya memang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Nah ini nanti yang akan saya komunikasikan dengan instansi terkait di PU, khususnya di bidang pengairan. Nah kemudian ada juga di daerah Gunung Samarinda, ini terkait dengan tanah longsor. Nah, salah satu RT di situ terjadi longsor di di kampungnya. Nah, sehingga itu perlu penanganan khusus. Nah, makanya kemarin saya langsung berkoordinasi dengan teman-teman kota untuk memberikan respon, ya artinya kalau memang berat bebannya, ya kita minta bantuan kepada pemerintah provinsi untuk menanggulanginya. Mengatasi persoalan yang terjadi di Balikpapan, Sigit Wibowo berjanji untuk memperjuangkan dari sisi anggarannya melalui APBD Kaltim. Namun dia berpesan hasil dari reses ketiga ini baru bisa direalisasikan pada APBD perubahan 2021. Karena untuk APBD murni tahun 2021 sudah hampir selesai dan akan disahkan. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah, stay at home. Aksi unjuk rasa tolak Omnibus Law kembali terjadi di depan kantor DPRD Balikpapan. Para pendemo membawa keranda mayat dan 2 orang didandani seperti pocong. Berikut informasinya. Puluhan mahasiswa bergerak kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Balikpapan untuk menuntut mencabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Aksi unjuk rasa digelar sepanjang Senin siang 9 November 2020.
Dalam aksi unjuk rasa kali ini, para demonstran membawa keranda mayat dan 2 peserta aksi berdandan pocong. Aksi pocong dan keranda ini untuk mengisahkan bahwa anggota DPRD tidak lagi mendengar jeritan rakyat akan hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja. Orasi terus dilakukan di depan kantor DPRD Kota Balikpapan. Aksi unjuk rasa ini mendapatkan kawalan dari petugas kepolisian Polresta Balikpapan dan jajarannya. Kali ini jalan cukup baik ya, berbeda Hidup mahasiswa Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hanya saja kali ini kita sudah muak dengan suara-suara yang kita berikan kepada mereka, dan di hari ini juga kita mendoakan kepada mereka karena hati nurani mereka tidak mendengarkan suara-suara jeritan dari masyarakat. Itu aja. Tapi tadi ada yang menarik, ada pocong dan ada pembakaran keranda ya? Iya. Usai berorasi, keranda mayat dibakar oleh pendemo dan langsung membubarkan diri dengan tertib. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Kepala BNPB gelar rapat koordinasi terkait penanganan COVID-19 bersama Gubernur Kaltim, Pangdam 6 Mulawarman, Kapolda Kaltim, serta jajaran terkait. Berikut informasinya. Bertempat di ruang rapat salah satu hotel yang terletak di Jalan Brigjen Eri Suparjan, Kelandasan Ulu, dilaksanakan rapat koordinasi terkait penanganan COVID-19 di Kalimantan Timur yang dihadiri langsung Kepala BNPB Pusat, Doni Monardo, serta Gubernur Kaltim, Pangdam 6 Mulawarman, serta Kapolda Kaltim dan jajaran terkait. Dalam pembahasan rapat koordinasi yang dilakukan, Kepala BNPB mengatakan, dalam penanganan kasus COVID-19 di Kalimantan Timur, di beberapa kabupaten dan kota, penanggulangan sudah sangat baik. Namun, masih ada beberapa kabupaten kota yang kurang dalam penanganan COVID-19, terutama pada protokol kesehatan. Begitu juga vaksin yang akan segera datang dalam waktu dekat, sehingga nanti akan segera didistribusikan dan semoga pemerintah mendapatkan vaksin yang terbaik. Di Kaltim memang tingkat kepatuhan di Kaltim tadi kita lihat ada beberapa kabupaten kota yang kondisinya sudah sangat baik ya. Namun ada beberapa kabupaten kota yang angka kepatuhannya masih berada di bawah ya. Nanti sedangkan nanti slide-nya diminta kepada panitia ya. Saya tidak sebutkan di sini kota kabupaten mana, nanti bisa diambil. Vaksin sendiri kapan datang, Pak? Khususnya Kaltim? Kita memonitor saja ya, ikuti perkembangan dari pemerintah pusat lewat Kementerian Kesehatan ya. Mudah-mudahan ya dalam waktu yang tidak lama vaksin segera bisa didatangkan, kemudian juga pada waktu yang tepat nanti akan bisa didistribusikan. Ya doakan saja semoga pemerintah mendapatkan vaksin yang terbaik untuk bangsa kita. Semua melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan perintah ya, yang dipayung oleh Impres, kemudian Perpres apa Impres? Peraturan Presiden, Perpres, kemudian di daerah juga dibuat peraturan gubernur, kemudian di kabupaten kota perwali, perbub sudah dibuat, dan itu kita kerjasama dengan pihak TNI Polri dan pihak-pihak relawan. Usai menggelar rapat koordinasi secara simbolis, Kepala BNPB Pusat memberikan rompi kepada Gubernur Kalimantan Timur. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV.
Kalangan milenial rawan direkrut oleh kelompok terorisme dan radikalisme yang masih nyata pergerakannya di tanah air maupun di seluruh dunia. Untuk itu perlu langkah-langkah pencegahan secara dini, melibatkan semua pihak agar anak-anak muda Indonesia tidak jatuh ke dalam jurang sesat yang mengacaukan negeri ini. Dari sejak kecil, warga Indonesia didorong memiliki sikap patriotisme membela tanah air, bukan sebaliknya masuk dalam rekrutmen kelompok terorisme dan radikalisme yang membahayakan negara. Hal itu dipaparkan dalam sebuah acara diskusi di Samarinda, melibatkan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme atau FKPT, Bidang Pemuda dan Pendidikan bekerjasama dengan Badan Nasional Pencegahan Terorisme atau BNPT. Dua lembaga ini mengedukasi generasi muda dalam sebuah kegiatan lomba video pendek dan diskusi film di Barum, sebuah hotel di Samarinda. Tampak sejumlah pelajar SLTA menjadi peserta dengan tema Kita Indonesia. Tampak juga staf ahli bidang Polhukam Wahyu Widi Heranata membuka acara mewakili Wakil Gubernur Hadi Mulyadi. Sejumlah pemateri adalah mantan narapidana teroris Mitra BNPT Kurnia Widodo dan dari FKPT Kaltim, Dr. Sudirman. Saya mengapresiasi terhadap FKPT Provinsi Kalimantan Timur yang dipimpin langsung oleh Pak Jubaidi ini, dan mereka sasarannya adalah kaum milenial, terutama pelajar SMA sederajat. Jadi karena untuk menangkal radikalisme dan terorisme ini harus sejak dini. Apalagi kita ketahui bersama kejadian-kejadian yang dahulu melibatkan banyak masyarakat, terutama ibu-ibu dan anak. Dan anak-anak muda juga banyak yang melibatkan. Nah, pendekatan-pendekatan itu yang sekarang yang saya apresiasi. Para pelajar antusias mendapat materi tentang terorisme dan radikalisme. Mereka juga menyadari eksistensi mereka juga terancam karena berpotensi direkrut menjadi anggota teroris. Targetnya adalah kaum milenial, pelajar-pelajar SMA dan sederajat. Mengapa? Karena memang salah satu target dari kelompok-kelompok radikal itu adalah pelajar. Itu targetnya. Jadi ini hanya kita bekali untuk bisa mengkantor, untuk bisa mengontrol. Sebetulnya adalah kita Indonesia, ya. Satu Indonesia. Jadi salah satu penyeimbang, mengkantor kelompok-kelompok sebelah, kelompok-kelompok yang mengajarkan intoleransi, mengajarkan radikal-radikal dalam berpikir, diimbangi oleh ini. Namanya lewat video. Mengapa? Karena zaman sekarang hampir 24 jam anak-anak kita itu adalah dia tidak lepas dari media sosial. Jadi salah satu yang efektif itu adalah lewat media sosial untuk diseminasi informasi, mencegah paham-paham radikalisme dan intoleransi. Selama ini di Kaltim diketahui menjadi salah satu daerah tempat persembunyian para teroris. Hal itu terungkap sejak beberapa tahun silam, di mana dari benua Etam ditangkap tersangka jaringan pelaku bom Bali. Di daerah ini juga pernah menjadi aksi teroris melempar bom Molotov di gereja Oikumene Sengkotek Samarinda pada 13 November 2016 lalu. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Kita beralih untuk informasi selanjutnya. Polresta Balikpapan bedah rumah warga yang berada di tepi laut. Bedah rumah ini dilakukan untuk membantu warga di tengah pandemi COVID-19. Beginilah kondisi rumah Atini, warga Jalan Mula Warman RT 20 Balikpapan Timur sebelum dibedah oleh Polresta Balikpapan. Bedah rumah ini dalam rangka membantu warga di tengah COVID-19. Selain rumah, Satlantas Polresta Balikpapan juga membukakan warung untuk berjualan dan memperbaiki perahu milik Ibu Atini. Penyerahan rumah dilakukan oleh Kapolresta Balikpapan Kombes Pol Turmudi pada Minggu 8 November 2020 siang. Peduli Sesama Berbagi Berkah yang menjadi program Polresta Balikpapan untuk membantu warga Balikpapan yang terdampak COVID-19. Dipilihnya Atini yang merupakan tulang punggung keluarga setelah suaminya wafat 1 tahun lalu.
Dengan adanya warung dan perahu sewaan, diharapkan Ibu Atini dapat memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari. Staf Balikpapan menemukan Bu Atini, ya, beliau ini tinggal sama kedua putranya. Ya, suaminya sudah meninggal 1 tahun yang lalu, kemudian sempat kita berbincang-bincang dan beliau menginginkan apa yang diinginkan. Beliau ingin rumahnya direnovasi, direhab, kemudian punya kios karena di sini ibu ini juga, Bu Amiati ini juga menyewakan kapal, ya, perahu ada 3 perahu untuk masyarakat yang mau mancing. Ya, disitulah biasanya Sabtu Minggu rame dan ibu ini pengen punya kios. Nah, kita bikinkanlah kiosnya ini. Modal pertama, mudah-mudahan nanti lancar dan selanjutnya. Terima kasih Bapak Polres Balikpapan sudah melepasi saya punya rumah, tempat saya punya jualan. Terima kasih banyak-banyak. Senang selama ini gimana, iya, Bu? Senang, Pak. Nggak ada jualannya, jadi sewa kapal aja? Iya. Selama berapa tahun, Bu? Sudah mau masuk 13 tahun, Pak. 13 tahun, Bu. Iya. Ada berapa kapal yang disewa? Ada 3, Pak. 3 ya. Iya. Penghasilannya berapa, Bu, dari 3 kapal itu selama 1 bulan? Satu kali sewa berapa, Bu? Ada yang 100, ada yang 50. Kegiatan peduli sesama berbagi berkah ini akan terus dilakukan hingga nantinya perekonomian kembali tumbuh dan COVID-19 bisa segera berakhir. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Amin. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Merdeka! Merdeka! Wakil Rakyat Daerah Pemilihan Kota Samarinda Puji Setiawati mengakui Kota Samarinda masih berada pada penularan tinggi virus corona. Lantaran itu masa reses atau penyerapan aspirasi yang dilakukannya sebagai anggota DPRD Kaltim dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. 3 kecamatan di Kota Samarinda masih berada di zona merah penyebaran virus corona. Anggota DPRD Kaltim Puji Setiawati mengatakan 3 kecamatan itu adalah Samarinda Kota, Samarinda Ulu, dan Sungai Kunjang. Sedangkan yang masih berada pada zona kuning, yaitu Palaran dan Lojanan. 5 kecamatan lainnya berstatus zona oranye. Dengan kondisi itu, sebagai wakil rakyat harus wajib menemui konstituen. Dia harus lebih memperhatikan soal protokol kesehatan. Pertemuan dengan masyarakat dibatasi jumlahnya sesuai dengan aturan yang berlaku di Kota Samarinda. Ya, jadi kemarin Ibu sudah reses di 10 tempat atau 10 kelurahan di 5 kecamatan. Ya, sudah selesai kemarin tanggal 4. Karena saat ini di Kota Samarinda itu masih harus dituntut kewaspadaan yang tinggi karena masih ada zona merah, yaitu di Kecamatan Samarinda Kota, Kecamatan Samarinda Ulu, dan Kecamatan Sungai Kunjang. 3 kecamatan itu masih merah. Yang kuning itu daerah Palaran, Lojanan, itu sudah kuning. Yang lainnya oranye. Artinya warna-warna itu masih warna-warna yang perlu waspada tinggi. Sehingga pada saat kami mengadakan reses, tetap kami memenuhi anjuran dari Ketua Gugus Tugas COVID bahwa tidak boleh lebih dari 35 orang. Kemudian dalam sebuah ruangan
tertutup atau ruang tamu lah katakan begitu, tidak boleh lebih dari 1 jam. Meski dengan keterbatasan, kualitas reses tetap dijaga, di mana masyarakat Kota Samarinda tersampaikan aspirasinya. Kata Puji Setiawati yang juga istri dari Wali Kota Samarinda Syari Jaang itu, keinginan warga ada yang bergeser, terutama terkait masa pandemi COVID-19. Dan hasil resesnya perlu juga kami sampaikan, di masa pandemik ini ada sebuah kebutuhan yang bergeser. Kalau pada saat sebelum pandemik biasanya jalan yang nggak bagus lah, kemudian air, kemudian listrik gitu ya. Nah sekarang ini sudah berbicara tentang konsumtif sekali, berbicara hal-hal dasar bagi kehidupan. Pertama yang dibahas adalah masalah pendidikan. Saat ini memang pulsa disubsidi ya dari pemerintah. Tapi ingat bahwa pulsa subsidi itu kan ada nomornya yang dikirim, ya kan, misalnya saya punya anak 3, SD, SMP, SMA, pulsanya masing-masing, nomor teleponnya juga harus masing-masing, berarti nomor handphonenya kan berarti juga harus masing-masing. Nah, itu yang menjadi kendala dan hambatan di lapangan. Selain masalah konsumtif seperti kebutuhan pulsa atau paket data, warga banyak mengakui tidak sanggup lagi membayar BPJS. Warga dengan BPJS kelas 3 berharap ada kebijakan dari pemerintah untuk mengurangi beban mereka. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik, dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Resesi yang sedang terjadi di Indonesia nampaknya sudah dirasakan pula oleh warga di Bontang, Kalimantan Timur. Hasil penyerapan aspirasi anggota DPRD Kaltim, Sutomo Jabir di kota industri itu adalah lapangan pekerjaan. Karena masa pandemi membuat banyak perusahaan mengurangi karyawan. Jika di perkotaan Samarinda, aspirasi warganya bergeser kepada masalah konsumtif seperti kebutuhan pulsa atau paket data untuk belajar sekolah, di Bontang, seperti diungkap anggota DPRD Kaltim Sutomo Jabir, warganya mulai banyak mengeluhkan lapangan pekerjaan baru karena pandemi telah membuat kehilangan pekerjaan. Selain masalah lapangan kerja, warga juga punya harapan bangkitnya perekonomian seperti UMKM dan dibukanya kembali transportasi pelabuhan laut antar pulau, terutama ke Sulawesi Selatan. Ada PT Badak, ada Indominco, dan ada beberapa industri di Teluk Kadere. Keluhan mereka adalah karena menurut mereka bahwa masyarakat lokal masih banyak yang tidak terakomodir. Mereka beranggapan bahwa masih banyak mengakomodir masyarakat luar, terutama di kejadian Kadere kemarin ada pembangunan apa di sana itu ternyata tenaga kerja asing malah yang lebih banyak. Padahal saya sudah mengklarifikasi juga bahwa itu cuma pekerjaan spesifik aja yang dikerjain dari luar. Kemudian pekerjaan yang umum tetap dikerjain lokal. Tapi menurut mereka bahwa tidak seperti itu kenyataannya. Itu yang diinformasikan, tetapi tidak seperti itu kenyataannya. Sehingga mereka berharap supaya tenaga kerja lokal dimaksimalkan untuk bekerja di perusahaan sektor industri yang ada di Bontang supaya tidak banyak pengangguran di sana. Menyangkut pelabuhan laut antar pulau Lok Tuan Bontang, warga menyampaikan kepada wakil rakyat dari Partai Kebangkitan Bangsa itu agar dibuka kembali. Pelabuhan Lok Tuan ditutup akibat pandemi COVID-19, di mana dikhawatirkan terjadi arus penularan virus dari daerah lain. Tentang masyarakat itu, di sana kan ada pelabuhan kemarin beroperasi. Pelabuhan Lok Tuan itu mengangkut masyarakat dari Bontang Parepare, terutama yang paling ramai itu kan. Nah, karena selama pandemi ini itu tutup dulu bersama dengan tutupnya Samarinda juga ini kan. Tapi sampai sekarang Bontang itu belum dibuka. Jadi pelabuhan Bontang yang menuju Sulawesi Selatan, khususnya Parepare itu
yang mengangkut masyarakat dari wilayah Bontang, Kutai Timur, kemudian dan sekitarnya itu ramai dulu kan lewat Bontang aja, mereka tidak ke Samarinda karena perjalanan ke Samarinda kan jauh. Mereka minta supaya pihak yang berwenang, pemerintah itu kembali membuka akses itu. Kan kasihan mereka ini kalau dari Sangkulirang, dari Karangan harus ke Samarinda, sampai di Samarinda ada rumah lagi ditujukan, mereka harus bermalam di kapal dan sebagainya. Kalau Bontang itu kan lebih dekat. Aspirasi lain yang diserap dari warga Bontang, mereka menawarkan solusi adanya lahan kosong yang bisa digarap warga yang hilang mata pencarian untuk kelanjutan kehidupan mereka. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Demikian redaksi 33 edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.